Halo adik-adik, kembali lagi pada channel Mr. Gramatika. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi inverse. Fungsi inverse adalah suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Simbol dari fungsi inverse, misalkan fx akan ditulis f pangkat negatif 1x, sedangkan gx akan ditulis g pangkat negatif 1x. Jadi, simbol dari fungsi inverse akan ditandai dengan pangkat negatif 1 pada fungsi tersebut. Misalkan suatu anggota A dipetakan ke B menggunakan fungsi fx, maka untuk memetakan kebalikannya atau dari B ke A itu akan menggunakan fungsi f inverse. Untuk menentukan fungsi inverse, ada langkah-langkah yang perlu kalian pahami. Ada 3 langkah. Yang pertama yaitu misalkan fungsi asal dengan y. Kedua, olah persamaan agar menjadi x sama dengan fungsi y. Artinya, ubah menjadi x sama dengan, dan di ruas berikutnya tidak ada lagi variabel x. Jika selesai pada langkah kedua ini, maka lanjut ke langkah terakhir yaitu ubah x menjadi simbol inverse dan y menjadi x. Untuk lebih memahami, kita akan bahas melalui contoh soal berikut. Tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 2x ditambah 3. Cara penyelesaiannya, untuk langkah pertama, jadi fungsi asal ini yaitu fx kita misalkan dengan y. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Tentu langkah pertama ini tidaklah sulit bagi kalian. Untuk langkah kedua yaitu mengolah persamaan. Nah, agar menjadi x sama dengan, maka hal yang mengganggu x harus kita pindah ruas. Nah, jadi di sini ada plus 3, kita pindah ruas menjadi negatif 3 atau min 3. Jadi y min 3 sama dengan 2x. Selanjutnya ada koefisien 2 pada x, maka kita pindah menjadi pembagi, maka menjadi y min 3 per 2 sama dengan x. Kapankah langkah kedua ini selesai? Yaitu jika sudah menjadi x sama dengan dan di ruas lain tidak lagi ada x. Maksudnya seperti ini. Nah, jadi ini sudah menjadi x sama dengan, jadi tidak ada angka lagi yang mengganggu pada x tersebut, pada ruas untuk x-nya. Dan di ruas yang lain, tidak ada lagi variabel x. Jika sudah seperti ini, maka pekerjaan pada langkah kedua sudah selesai. Lanjut ke langkah ketiga, yaitu mengubah x menjadi simbol inverse maksudnya. Karena soalnya fx, maka menjadi f inverse. Sedangkan y di sini diubah menjadi x. Mudah kan? Nah, jadi jawabannya f inverse x sama dengan x min 3 per 2. Nah, dari 3 langkah ini, langkah kedua merupakan langkah yang paling rumit. Karena setiap jenis soal akan berbeda cara pengolahannya. Oke, misalkan pada soal berikutnya, yaitu soal rasional seperti ini, gx sama dengan 2x plus 3 per x min 5. Nah, cara menentukannya jadi sama. Langkah pertama, kita tinggal menggantikan gx menjadi y. Oke, selanjutnya di langkah kedua, perhatikan. Untuk soal rasional ini, yang pertama adalah kita kali silang penyebut ke ruas kiri. Jadi penyebutnya x min 5 kita kalikan dengan y. Selanjutnya kita kalikan menggunakan sifat distributif atau istilah lainnya adalah menggunakan kali pelangi menjadi y kali x dikurangi 5 kali y. Selanjutnya variabel yang mengandung variabel x kita kumpulkan. Nah, jadi awalnya 2x berada di kanan, kita pindah ruas ke kiri. Sedangkan negatif 5y, karena tidak ada x-nya, maka kita harus pindahkan ke ruas kanan. Dari negatif 5 menjadi positif 5. Nah, setelah x sudah berkumpul pada satu ruas, baik itu ruas kanan ataupun ruas kiri, nah, jadi kita perhatikan pada variabel x-nya dikeluarkan. Nah, jadi yang tersisa di sana y min 2. Jadi sama-sama ada x sana, x-nya dikeluarkan ya. Nah, selanjutnya yang menemani x yaitu y min 2 kita pindah ruas menjadi penyebut. Nah, sehingga diperoleh x sama dengan 5y plus 3 per y min 2. Nah, selanjutnya jika sudah x sama dengan dan di ruas kanan di sana tidak ada x lagi, berarti langkah kedua sudah selesai. Selanjutnya langkah ketiga yaitu mengubah x menjadi simbol inverse. Karena soalnya gx maka menjadi g inverse. Sedangkan variabel y pada
ruas kanan kita ubah menjadi X. Jadi 5X tambah 3 per X min 2. Jadi pekerjaan ini sudah selesai. Jadi fungsi inverse dari GX yaitu 5X plus 3 per X min 2. Untuk soal ini, untuk soal rasional ada cara cepatnya. Jadi bisa kalian perhatikan. Yaitu jika diketahui fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Cara cepatnya itu kita ambil koefisien x pada persamaan yang di atas dan konstanta pada bagian bawah atau penyebut. Nah, di sini kita tukar dan ganti tanda. Nah, jadi f inverse-nya akan menjadi negatif dx plus b per cx min a. Nah, untuk lebih mudah memahami, kita akan bahas dari soal ini. Jadi perhatikan di atas. Nah, di atas itu ada koefisien x-nya itu plus 2. Nah, jadi kita tukar, jadi kita bawa ke bawah lalu diganti tanda dari plus 2 menjadi negatif 2. Oke, nah selanjutnya yang di bawah konstantanya itu negatif 5, kita tukar atau pindahkan ke atas lalu ganti tandanya dari negatif 5 menjadi positif 5. Oke, jadi hasilnya yaitu G inverse sama dengan 5X tambah 3 per X min 2. Nah, sangat mudah ya cara ini. Nah, cara ini bisa kalian lakukan untuk menjawab soal pada pilihan ganda. Tapi diingat, mungkin akan ada jawaban berbeda karena ada kemungkinan kedua penyebut dan pembilangan dikalikan negatif. Nah, jadi ada kemungkinan jawabannya menjadi negatif 5X min 3 per min X plus 2. Jadi bagian yang atas ataupun bawah itu sama hasilnya. Jadi jika di pilihan ganda, jika yang bagian atas tidak ada, maka bisa kalian pilih pada bagian yang di bawah atau sama-sama dikalikan negatif. Oke, sekian dulu penjelasan tentang fungsi inverse kali ini. Kita akan lanjutkan pada part berikutnya. Terima kasih, semoga mudah dipahami. Bye.